Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Nusantara dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Sekian lama kita tidak berjumpa, saya akan bereaksi sebuah video di mana gila aja nih, Indonesia main di Australia bagaikan main di kandang. Mereka tetap akan membentangkan koreografi yang terkenal seantero dunia. Bagaimana kegilaan supporter timnas Indonesia kalau soal dukung-mendukung. Tentunya mendukung timnas Indonesia. Main di Australia, siapa takut? Kita saksikan bersama. Kita sudah berlangsung manage 2.650 supporter Indonesia yang akan kembali ke sini dan Israel karena wakil Indonesia melawan sebagai Indonesia. Selain PSSI, jajaran pelatih dan juga pemain, Fansu juga pastinya nggak mau ketinggalan mempersiapkan diri untuk menyambut laga di bulan Maret nanti. Dan seperti yang kita tahu, kalau di situasi seperti sekarang, timnas butuh banyak sekali dukungan. Itulah mengapa keberadaan supporter memang dirasa sangatlah berarti. Yap, supporter Indonesia khususnya yang ada di Australia benar-benar siap memberikan dukungan semaksimal mungkin dan pastikan bakal mencuri motivasi tambahan bagi para punggawa Garuda di laga mendatang. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan saling berhadapan di Sydney Football Stadium yang diketahui berkapasitas 42.500 penonton. Diketahui pendukung timnas Indonesia akan ditempatkan di tribun bagian selatan stadion, di mana para supporter Garuda juga sudah diminta untuk tidak membeli tiket tribun utara yang bakal diisi fans tuan rumah. Ya, meski demikian, tagar Sydney kandang Garuda bahkan cukup ramai jelang laga timnas Indonesia versus Australia. Hal itu jelas menjadi bukti besarnya antusiasme supporter untuk memberikan dukungan bagi skuad merah putih. Antusiasme luar biasa dari para fans Garuda pun bahkan sampai membuat Federasi Sepak Bola Australia memberikan batasan jumlah supporter. Di samping itu, kubu tuan rumah sendiri tengah dipusingkan dengan kemungkinan absennya 3 pemain pilihan mereka di laga kontra timnas Indonesia nanti. Australia terancam tidak bisa memainkan back andalan mereka, yakni Alessandro Kirkati yang mengalami cedera ACL dan harus menepi hingga April 2025 mendatang. Kemudian 2 nama lain yakni Kuseni Yengi harus absen karena cedera lutut, sementara Harry Sauter mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles. Lebih lanjut soal urusan fans timnas Indonesia, memang terkenal punya fanbase yang tersebar di luar negeri. Bahkan bisa dibilang mau dimanapun timnas bermain, pasti akan selalu ada supporter yang mengiringi. Dan di laga versus Australia nanti di balik tiket yang sudah sold out untuk gelombang pertama, adapun fans timnas Indonesia sebagaimana dikutip dari Garuda Australia, sekitar 3.250 telah mendapatkan jatah tiket untuk gelombang pertama ini. Nah, diketahui kalau jumlah ini kemungkinan masih bisa nambah, mengingat pihak panitia akan membuka penjualan tiket gelombang kedua pada awal Maret mendatang. Menurut KJRI sendiri, jumlah WNI di Australia sekarang ada sekitar 10.000 orang, yang mana artinya timnas Indonesia akan benar-benar mendapatkan dukungan maksimal di laga nanti. Ya, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia memang memutuskan untuk menggunakan beberapa stadion berbeda sebagai tempat pertandingan kandang mereka. Langkah ini diambil untuk memberikan variasi dalam lokasi pertandingan dan mungkin juga untuk menjangkau lebih banyak penggemar di berbagai kota. Tim yang dikenal dengan julukan Sacross ini awalnya menggunakan Robina Stadium di Gold Coast sebagai markas mereka. Kemudian mereka berpindah ke Adelaide Oval di Adelaide dan akhirnya bermain di Melbourne Rectangular Stadium yang terletak di Melbourne. Perubahan lokasi ini menunjukkan fleksibilitas dan strategi dalam memilih tempat pertandingan. Rata-rata jumlah penonton yang hadir ketika Australia menjadi tuan rumah pun adalah 32.784 orang. Angka tertinggi tercatat sebanyak 46.219 penonton yang terjadi saat Australia meraih kemenangan 3-1 melawan timnas Cina pada bulan Oktober lalu. Nah, yang bikin pihak Aussie kaget adalah rencana supporter Garuda untuk menyiapkan koreo spesial dan itu sudah diblok lokasinya oleh supporter timnas.
Menurut Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovan, segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung Garuda berjuang meraih poin di Australia sudah disiapkan. Mulai dari koordinasi sampai perizinan pun juga sudah dikirim ke pihak Federasi Sepak Bola Australia. Intinya, supporter akan melakukan apapun demi bisa membakar semangat pemain timnas Indonesia. Apalagi di laga tersebut akan menjadi debut bagi Ole Romani, sehingga diharapkan Ole langsung bisa memberikan kontribusi maksimal untuk tim Garuda. Ya, berkaca dari itu adalah hal yang dirasa umum terjadi bila melihat kiprah supporter timnas di luar negeri. Dan tentu saja Australia harus berkaca dari apa yang ada di laga Indonesia versus Arab Saudi di Jeddah, ataupun ketika Indonesia main di Piala Asia. Meskipun statusnya tim tamu tapi kelihatan jelas, malah Indonesia yang kayak tuan rumah karena supporternya yang lebih ramai. Sehingga wajar jika tim Garuda dipastikan enggak akan jiper ketika main di Sydney nanti. Terlebih komposisi squad yang ada baik dari pemain ataupun pelatih udah berbeda dari saat laga pertama di GBK. Ya, terlepas dari apapun, pokoknya segala dukungan maksimal udah diberikan dan semoga pasukan Garuda yang bertanding bisa bermain dengan baik untuk kemudian meraih hasil yang diharapkan. Nggak perlu jiper sama intimidasi atau saiwa dari tuan rumah, karena sejatinya kalian itu nggak sendiri. Lagi pula bukannya gimana-gimana, Australia memang terbilang tim hebat di Asia, tapi ingat, mereka bukanlah tim seperti Brazil, Argentina, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, atau Portugal yang levelnya udah top kelas. Terbukti dari 6 pertandingan yang udah dijalani, mereka cuma dapat 7 poin, yang mana itu cuma unggul 1 poin dari kita, sehingga artinya Australia juga nggak hebat-hebat amat. Ya bukannya sombong, tapi faktanya memang gitu. Intinya pulang dapat 3 poin itu sangat mungkin terjadi asalkan semua gameplay berjalan lancar, alias nggak ada hal-hal di luar skenario seperti penalti, kartu merah, dan lain-lain. Dan menilik ini, Ketua Garuda Australia Osvaldo Giovan juga begitu yakin bahwa timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengambil poin dari markas Australia. Ia optimis bahwa tim nasional akan berhasil melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, yang mana keyakinan ini didasarkan pada analisis performa tim dan persiapan matang yang telah dilakukan. Keyakinan ini juga ditunjukkan oleh komunitas supporter timnas Belanda Hollanders Indonesia yang ikut mendukung kiprah tim merah putih kala melawat ke Australia nanti. Hollanders Indonesia ikut mendukung terkait penunjukan Patrick Kluivert, di mana Nando, founder dari Hollanders Indonesia, via Akurasi TV belum lama ini menyatakan sempat kaget ketika PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Meski background kepelatihannya kurang meyakinkan, Patrick Kluivert didukung dengan 3 asisten pelatih dari negara yang sama, yakni Alex Pastoor, Daniel Lanza, dan Gerald Van den Boer. Sebagai ex-pemain yang pernah punya nama besar di masanya pun, Patrick Kluivert pastinya mendapatkan tempat spesial di hati seluruh pemain timnas Indonesia, terutama pemain keturunan. Berkaca dari itu semua, mereka yakin bahwa Kluivert dan tim Garuda bisa meraup poin di kandang Sakras dengan komposisi yang seperti sekarang. Indonesia Nusantara, kita amini saja, semoga Indonesia bisa menggilas Australia. Meskipun kita main tandang, tapi rasa kandang. Dengan hadirnya fans klub Indonesia yang di Australia akan membentangkan koreografinya spektakuler, akan mendukung dan membakar semangat para penggawa timnas Indonesia. Wah, keren. Itulah pemirsa Nusantara yang bisa saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan kita saling terhibur. Semoga Anda diberikan kesehatan, saya juga, sehingga kita bisa berjumpa lagi pada konten yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.